Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih pertemukan kita dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan tidak dikurangi sedikit pun nikmat-nikmat Allah kepada kita semua, dan dimudahkannya kita untuk bisa datang ke masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah, yaitu sholat yang paling besar pahalanya dan sholat yang paling berat dikerjakan oleh orang-orang munafik. Maka dengan demikian mudah-mudahan ini menjadi sebuah kesaksian dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hati kita adalah hati yang bersih, hati yang beriman, hati yang yakin dan terbebas dari sifat-sifat kemunafikan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang tafsir surah Al-Ghasyiyah yang sebelumnya telah kita bahas ayat 1 sampai dengan ayat ke-16. Untuk itu seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pembahasan, mari sama-sama kita baca surah Al-Ghasyiyah ini dari awal ya, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir. Kita mulai dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namari
ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Shadaqallahu a'lam. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Surah Al-Ghasyiyah ini yang pertama diawali dengan kalimat pertanyaan, hal ataka haditsul ghasyiyah, apakah telah datang kepadamu berita tentang kiamat yang sifatnya itu ghasyiyah, dia merata menutupi semua alam semesta. Yang kemudian begitu beratnya dan besarnya gambaran hari kiamat ini, kiamat itu akan membagi manusia menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah orang yang berwajah susah, penuh dengan ketakutan. Wujuhu yauma idzin khashi'ah, wajah yang susah, penuh ketakutan, disebabkan mereka amilatun nasibah. Waktu di dunia mereka bekerja, mereka beraktivitas sampai lelah, sampai capek, tapi ujungnya tasla naron hamiyah, akhirnya di neraka mereka pun masuk ke dalamnya. Di neraka mereka juga diberikan beban siksaan yang sangat berat, sampai kepayahan, sampai kelelahan, kesakitan, ya. Bahkan disebutkan saking begitu beratnya siksaan, tusqa min ainin aniyah, kalau mereka kehausan minta minum, mereka diberikan minum dengan air yang mendidih. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', tidak ada makanan bagi mereka kecuali dhari', makanan yang berduri, berbau menyengat, rasanya pahit dan sangat menyakitkan. La yusminu wala yughni min ju', makanan itu jelas tidak akan menggemukkan, tidak pula menghilangkan rasa lapar. Inilah potret dari golongan pertama yang wajahnya kesusahan, kepayahan, ketakutan, dan semua itu disebabkan karena perbuatan mereka ketika di dunia, yaitu mendustakan, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan golongan yang kedua adalah wujuhu yauma idzin na'imah, ada wajah-wajah yang berseri-seri, kelihatan senang, bahagia, ceria, li sa'yiha radiyah, karena pada hari itu, hari kiamat, mereka melihat buah dari hasil amalnya ketika di dunia, mereka dapati berupa pahala yang begitu banyak, begitu besar, sehingga mereka radiyah, mereka ridha, mereka rela, mereka puas dengan hasil usahanya. Mereka ditempatkan oleh Allah fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, di sana mereka tidak lagi mendengar ucapan-ucapan, komentar-komentar, kalimat-kalimat yang menyakitkan ataupun yang sia-sia. Fiha ainun jariyah, di surga itu disediakan bagi mereka mata air yang terus mengalir tanpa putus. Fiha sururum marfu'ah, di surga juga disediakan dipan-dipan yang ditinggikan. Wa akwabum mawdu'ah, gelas-gelas
yang siap diminum dengan isinya yang sangat nikmat, wa namariqu masfufah, serta bantal-bantal yang tersusun rapi yang sangat nyaman untuk digunakan duduk dan bersandar, wa zarabiyyu mabthuthah, serta permadani-permadani yang sangat indah, sangat halus yang telah dibentangkan di surga itu. Inilah potret golongan kedua yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimakumullah, di ayat yang ke-17 yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini sampai dengan 26, Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan tentang kondisi kiamat dan kondisi orang-orang yang ada pada hari kiamat itu yang terbagi menjadi dua golongan, maka di sini Allah mengajak kita untuk berfikir, untuk merenung, untuk melihat, mengamati kehidupan sekitar kita yang ada di dunia ini. Afala yanzuruna, apakah mereka tidak melihat, ilal ibili, kepada unta, kaifa khuliqat, bagaimanakah unta itu diciptakan, wa ilas sama, dan apakah mereka tidak melihat kepada langit, kaifa rufi'at, bagaimana langit itu ditinggikan, wa ilal jibal, dan apakah mereka tidak melihat gunung-gunung, kaifa nusibat, bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan, wa ilal ardi, dan apakah mereka tidak melihat kepada bumi, kaifa sutihat, bagaimana bumi itu dihamparkan. Ini semua 4 hal yang ada di lingkungan kehidupan kita di dunia. Allah mengajak kita untuk yang zurun, melihat. Nadhara yang zuru artinya melihat, Pak. Tapi melihat bukan sekedar melihat, melihat dengan berfikir, melihat bukan sekedar dengan mata, tapi juga dengan pikiran, juga dengan hati. Itu namanya nadhara yang zuru, melihat. Ya. Karenanya di antara tradisi para ulama, kalau mereka berdebat, adu argumen, masing-masing membawa dalil dan hujjahnya masing-masing, itu bahasa Arabnya munadharah, saling mengadu argumen. Ya, berarti ini debatnya ilmiah, bukan debat kusir. Kalau debat kusir namanya mujadalah, saling berbantah-bantahan kayak netizen di media sosial. Ya, itu namanya mujadalah. Ya, beda, kualitasnya beda. Ya. Nah di sini afala yang zurun, ya, disebutkan wa ta'rid ala ta'ammuli wa tadabbur fi sya'ni tilkal makhluqat. Allah mendorong kita, ya, untuk merenung dan memikirkan tentang kondisi makhluk-makhluk yang telah Dia ciptakan. Karena merenung dan berpikir itu akan menjadikan manusia mampu mengambil pelajaran dan mengambil manfaat. Berpikir dan merenung membuat seseorang mampu mengambil pelajaran dan mengambil manfaat. Itulah fungsinya Allah berikan kepada kita itu akal, pikiran, dan hati, Pak. Karenanya seringkali ketika Allah menceritakan tentang penciptaan manusia, Allah bekali manusia dengan perangkat yang akan menjadikan manusia itu tumbuh menjadi makhluk yang bermanfaat. Ya. Di dalam surah Al-Mulk, di mana ayatnya? Huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian, kemudian menjadikan untuk kalian penglihatan, pendengaran dulu baru penglihatan,
yang ketiga dan fuad, sam'a wal bas wal absar wal afidah, dan afidah, fuad artinya hati yang mampu berpikir, merenung untuk mengambil pelajaran, ya. Maka dia tumbuh menjadi makhluk yang kemudian sempurna, ya. Kita lihat anak-anak kecil itu belajar hidup, pintunya dua itu, Pak. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, lalu masuk ke dalam alam bawah sadar mereka, diproses tuh oleh hati dan pikirannya, ya. Cuman anak kecil itu belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Akhirnya apapun yang dia dengar diikuti, apa yang dia lihat juga diikuti. Seiring berjalannya waktu, bertambah dia pengetahuannya karena diajarkan oleh orang tuanya, diajarkan oleh gurunya. Dia tahu mana yang baik dan bermanfaat, dia tahu mana yang buruk dan membahayakan, sesuai juga dengan pengalaman hidupnya. Maka anak ini mulai belajar. Dia akan mencari dan mengambil yang baik, serta dia akan meninggalkan dan menjauhi yang buruk, ya. Makanya bocah kecil tuh kalau pegang korek api senang, dia nggak tahu bahayanya, ya. Tapi begitu kena api sekali, kepanasan, besok-besok kapok dia, ya. Karena udah pengalaman hidupnya, bertambah pengetahuannya. Nah begitulah sepanjang kehidupan ini, itu terus yang kita pakai, ya mas kalian. Semua yang kita dengar, semua yang kita lihat, itu diproses dalam alam pikiran kita, ditimbang-timbang sesuai dengan tingkat pengetahuan, dan terutama kalau kita orang beriman, sesuai dengan tingkat keimanan kita. Kita tidak hanya mempertimbangkan baik dan buruk, manfaat atau mudarat, tapi kita mempertimbangkan ini halal apa tidak, ini diperbolehkan oleh Allah ataukah dilarang, ini diridhoi oleh Allah atau dimurkai oleh Allah. Itu yang menjadikan manusia, terutama orang beriman, kemudian berpikir dan dia bisa mengambil pelajaran dan mengambil manfaat. Karena itu kemudian orang-orang yang tidak pernah atau tidak mau menggunakan akal pikirannya untuk berpikir, untuk merenung, ya, dan tidak pernah mengambil pelajaran dari setiap peristiwa kejadian, baik yang dia lihat atau yang dia dengar, ya, Allah sebut mereka sebagai orang-orang yang tidak punya akal pikiran. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak punya akal? Afala tatafakkarun, apakah kalian tidak mikir? Ya. Seperti itu. Karenanya di antara julukan-julukan yang Allah berikan kepada orang-orang yang memanfaatkan seluruh potensi kebaikan dalam dirinya, satu, seringkali mereka disebut sebagai ulul albab. Orang-orang yang memiliki kejernihan akal, ya. Atau juga disebutkan dalam kalimat yang lain ulin nuha, orang-orang yang memiliki puncak berpikir yang baik. Nih Pak, hanya di dalam surah Al-Imran itu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan dalam pergantian siang dan malam terdapat ayat-ayat, maksudnya tanda-tanda, maksudnya bukti-bukti kebenaran tentang adanya Allah, keesaan Allah, ya, dan semua turunannya, liulil albab, bagi kaum yang punya akal pikiran. Maka di sini jamaah rahimakumullah, maka di antara cara dan bentuk kita mensyukuri nikmat Allah yang telah menciptakan manusia dengan perangkatnya tadi itu adalah dengan menggunakan semua perangkat itu untuk membaca ayat-ayat Allah,
baik itu ayat-ayat yang tertulis di dalam kertas, ya, di atas kertas, ini Al-Quran, ataupun ayat-ayat yang Allah tuliskan secara luas di alam semesta. Makanya sering dibilang belajar itu tidak cuma di bangku sekolah, ya, tapi di alam ini pun kita bisa belajar, ya. Maka masyiral muslimin jamaah rahimakumullah, di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala memang pada asalnya berbicara kepada orang-orang musyrikin Mekah. Karena tabiat Mekah itu adalah padang pasir, kemudian binatang yang paling sering digunakan dalam aktivitas itu adalah onta, maka Allah menyebutkan hal-hal yang dekat dan lekat dengan kehidupan mereka. Yang pertama ditanya, apakah mereka tidak pernah melihat dan berpikir tentang onta, bagaimana onta itu diciptakan, ya. Kalau kita nih orang Indonesia nggak kebayang onta, Pak, ya. Kebayang pun sekarang cuman bentuknya saja. Kalau mau melihat onta tinggal ke mana? Kebun binatang. Tahu binatang onta, oh onta itu yang begini modelnya. Tapi tentang perilaku onta, ya, kemudian apa yang dia sukai, apa yang tidak dia sukai, bagaimana kemudian cara merawatnya, apa kelebihannya, apa kekurangannya, kita tidak tahu. Karena onta itu bukan binatang yang lekat dengan kita. Tapi orang Arab di zaman itu onta sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Binatangnya kuat secara fisik, ya. Kemudian dia binatang yang meskipun badannya besar tapi sangat penurut kepada tuannya, meskipun tuannya itu sangat lemah, baik itu seorang anak kecil atau kakek-kakek yang sudah tua, nurut, Pak, ya. Bahkan kata orang-orang yang pernah melihat ini, saya belum pernah lihat, Pak, onta itu kalau disembelih nggak perlu diikat, Pak, kayak sapi harus dirobohin dulu. Onta itu kalau korban mau dipotong duduk sendiri, dia nyerahin diri, ya, saking nurutnya, ya. Kemudian onta itu banyak manfaatnya. Satu, menjadi binatang tunggangan, terutama untuk perjalanan jarak jauh. Ini sangat kuat dia, dilengkapi dengan kaki-kaki yang kuat yang tahan panasnya padang pasir. Lututnya juga begitu. Terus kalau kita lihat punuknya itu enak banget kayaknya kalau duduk di atasnya, ya. Belum pernah nyoba, Pak, naik onta, Pak, ya. Kita doakan mudah-mudahan bisa berangkat umroh, ya, haji sekalian naik onta di sana ntar. Ya, gitu. Jadi itu onta, fisiknya kuat, bahkan dia bisa bertahan tidak minum sampai 10 hari 10 malam. Bayangin tuh, 10 hari 10 malam tuh onta. Bahkan onta ini selain menjadi binatang tunggangan juga bisa menjadi pembawa beban yang sangat berat. Jadi orang Mekah zaman dulu kalau mau berangkat dagang itu pasti banyak bawa ontanya, karena dia bisa bawa barang dalam jumlah yang banyak dan beban berat, ya. Punya Utsman bin Affan itu pernah berinfak tuh 200 ekor onta plus muatannya. Itu mungkin kalau sekarang tuh 200 mobil bak terbuka itu plus muatannya, gitu, ya. Pada musim memang lagi paceklik, susah pangan saat itu, ya. Kemudian onta itu bisa dimakan dagingnya, bisa diminum susunya, bahkan mohon maaf air kencingnya itu dijadikan obat. Ini spesial khusus onta, ya, Pak, nggak berlaku untuk yang lain. Ya, air kencingnya itu bisa buat obat, ya. Kemudian daging onta itu katanya, ini daging yang paling enak dan paling bermanfaat, ya. Siapa yang udah pernah makan daging onta sini? Ya, itu. Bahkan kalau perjalanan jauh, ya,
bekal air minumnya habis, itu ontanya dipotong, dagingnya dimakan, itu di punuknya itu ada airnya buat minum, Pak. Dan itu kejadian terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan onta itu termasuk binatang yang sangat dia mengingat jasa kebaikan orang lain. Begitu pula dia mengingat keburukan orang lain kepada dia. Unta. Ya. Jadi afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Sehingga kalau orang mau berpikir tentang onta itu, kok ada ya binatang segede ini dituntun kemana-mana nurut, nggak protes dia. Dikasih beban seberat apapun dia juga mau. Ya. Diperah susunya, dimanfaatkan, kemudian dagingnya dan lain sebagainya, ini juga nurut saja. Ya. Termasuk binatang ini, kok ada binatang ini sangat perasa, Pak. Jadi onta itu kalau ngelihat temennya disembelih itu tidak kuat ya, nangis. Ya. Saya begitu. Nah, ketika seseorang mau berpikir dan merenungkan apa yang dia lihat ini, ya, kalau kita sehari-hari lekatnya sama binatang apa, Pak? Orang sini sapi, ya, ayam, bebek, kucing, ya. Kalau kita mau berpikir dengan berbagai macam perilaku dan juga binatang-binatang ini, kita akan melihat bahwa kok ada makhluk sehebat ini. Ini berarti yang menciptakan maha hebat, kan begitu. Bapak-bapak kalau datang ke masjid mana di Tapos itu, apa namanya, Pak? At-Thohir. Bagus nggak, Pak? Arsitekturnya keren ya. Apalagi kalau masuk lihat lampu gantungnya itu. Indah sekali. Itu yang bikin, yang merancang namanya arsitek. Ya. Berarti arsitek yang bikin itu hebat. Ya. Belum lagi datang ke Kubah Mas zaman itu. Hebat sekali Kubah Mas. Datang lagi kita, mana lagi? Lihat bangunan yang megah-megah, yang indah-indah, yang mewah-mewah. Apalagi kalau sampai ke Dubai. Ya, gedung pencakar langit tuh sampai ratusan lantai itu. Kok bisa ya? Ya, itu menunjukkan kehebatan arsitek dan tukang bangunannya. Ya. Maka kalau kita melihat makhluk seperti onta yang sedemikian hebatnya, maka itu juga menunjukkan secara tidak langsung berarti yang menciptakan onta itu luar biasa hebatnya. Ya. Nah, di sini semua akan bermanfaat kalau kita berpikir. Ya, kalau kita berpikir dan mau merenungkan sehingga kita bisa mengambil pelajaran. Ya. Wa ilas sama, dan kepada langit, kaifa rufi'at, bagaimana dia ditinggikan langit. Ya, karena tabiat padang pasir itu, orang padang pasir ya rumahnya itu atapnya langit, lantainya bumi. Kira-kira kayak lagu tahun 90-an. Ya. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya, katanya. Gitu. Jadi siang malam dia ngeliatin langit. Langit itu bangunan yang luar biasa. Dia berdiri kokoh tanpa tiang lagi. Ya. Itu yang megangin siapa, nggak jatuh. Ya. Padahal dalam ayat yang lain disebutkan idzas syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat, atau wa idzas samaa'un fatarat, ketika langit itu infatarat, dia rontok. Idzas samaa'un syaqqat, ketika langit terbelah, itu nanti hari kiamat. Sekarang kita lihat langit baik-baik saja. Ya. Apalagi kalau malam dia dihiasi dengan bintang-bintang yang begitu indah, yang dengan bintang itu Allah jadikan sebagai petunjuk bagi para musafir, mana arah barat, mana arah selatan, timur, terutama bagi para nelayan. Kalau kita di Indonesia ini, para nelayan, para pelaut itu memanfaatkan bintang untuk mencari tahu arah. Dan berbagai macam lainnya yang terungkap di zaman sekarang tentang kehidupan alam semesta. Ya. Kalau disebutkan bumi ini hanya salah satu dari sekian planet yang mengelilingi matahari,
ya, yang disebut dengan tata surya, maka tata surya kita ini hanya sedikit dari sekian juta tata surya yang ada, yang itu berkumpul dalam satu galaksi, dan satu galaksi itu adalah satu di antara sekian banyak galaksi. Kebayang besarnya alam ini, nggak terjangkau dengan pikiran kita. Dan semua itu adalah ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kelak pada hari kiamat semuanya sangat mudah dihancurkan oleh Allah. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Ketika matahari itu pecah, ya, ketika bintang-bintang itu kemudian berguguran, berjatuhan, ya. Apalagi di surah Al-Qiyamah, wa jumi'asy syamsu wal qamar, ketika matahari dan bulan dikumpulkan, artinya ditabrakkan, hancur, ya. Nah, ini semua juga menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua, ya. Kalau seseorang berada di dalam bangunan terus terjadi gempa bumi, yang dilakukan ngapain, Pak? Hah? Dia keluar kan? Takut kejatuhan, kerobohan bangunan. Nah, sekarang kita di bawah langit. Kira-kira kalau langit itu jatuh gimana? Ya kan? Nah, berarti kan sekian juta tahun itu langit kita itu dijaga biar tidak jatuh. Ya. Ini dalam ayat-ayat yang lain, afalam yanzuru ilas samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Apakah mereka tidak melihat kepada langit di atas mereka, bagaimana kami telah membangun langit itu dan kami hiasi ia, dan tidak sedikit pun ada celah di langit tersebut. Ya. Surah Al-Mulk juga ada itu. Langit, bangunan yang begitu luar biasa, tanpa tiang tapi dia bisa berdiri tegak dan tidak roboh. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kepada gunung-gunung. Indonesia ini termasuk negeri yang banyak gunung. Tidak cuma gunung lagi, gunungnya berapi, ya. Kaifa nusibat, bagaimana gunung itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bisa menjadi pakunya bumi, pasaknya bumi, menahan bumi itu sehingga dia tidak bergoncang dan bergeser. Ya, konon bahwa apa yang tampak di atas bumi dari gunung itu hanya sepertiganya, Pak. Berarti 2/3-nya ada di bawah bumi. Ya. Jadi bisa kebayang kita betapa besarnya gunung-gunung tersebut, ya. Dia dijadikan oleh Allah sebagai rawasiya, sebagai pasak-pasak yang ada di bumi yang mengokohkan bumi ini. Ini lagi ramai kan di TV, selain berita politik, ya, ada berita megatrust, ya, potensi terjadinya gempa megatrust. Ya, karena lempeng yang ada di bawah kita ini katanya sudah 200 tahun belum pernah geser dia. Saya kebayang tuh. Ya. Kalau orang tidur, Pak, dia manjangin badannya apa namanya? Ngolet. Kalau bumi yang ngolet gimana? Ya. Itu setelah kejadian di Jepang, gempa bumi di beberapa waktu yang lalu. Ini potensinya dikhawatirkan juga akan sampai. Ya. Kita disuruh siap-siap, walaupun BMKG belum bisa memastikan terjadinya itu, siap-siap itu memang udah deket gitu kan. Ya belum tahu juga, pokoknya suruh siap-siap aja. Karena ada 200 tahun dia nggak geser gitu. Dan kalau itu terjadi, dikhawatirkan skalanya 8,8 sampai 8,9. Dulu Aceh berapa? 7 ya. Makanya itu potensi, juga berpotensi tsunami. Yang potensi tsunami-nya dikhawatirkan bisa lebih besar dari Aceh. Aceh itu, Pak, bisa ketinggian 12 meter air. Air laut itu 12 meter. Bayang. Murid saya cerita, iya Ustaz, kita tuh sampai naik ke atas pohon kelapa katanya. Itu pun masih hanyut katanya. Tapi untuk mereka semua selamat, walaupun kadang patah tangan dan lain sebagainya. Gitu. Bayang itu, bayang kita.
Bahkan dikhawatirkan bisakah membelah Pulau Jawa, lalu nanti kita berpisah, Pak. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur gimana? Jadi pulau sendiri-sendiri. Bahkan dikhawatirkan 1000 pulau di Indonesia akan tenggelam. Tuh, kita bayangkan. Jadi ini semua adalah ada yang menguasai gitu. Ada yang mengendalikan. Yang punya itu yang menciptakan, yaitu Allah. Dan kita juga perlu tahu bahwa di antara faktor terjadinya sebuah bencana itu tidak cuma sekedar faktor ilmiah penelitian para ilmuwan-ilmuwan itu, tapi ada faktor kerusakan bumi itu juga bagian daripada kerusakan yang diciptakan oleh manusia. Kerusakan di dalam mereka rakus memanfaatkan alam ini, ya. Kurang bersyukur saking rakusnya, tidak pernah puas, serakah. Termasuk juga perilaku rusaknya itu disebabkan karena dosa dan kemaksiatan. Dosa dan kemaksiatan itu merusak, Pak. Ya, tidak cuma merusak manusianya, merusak alam. Dan itu yang menjadikan diantaranya Allah menimbulkan bencana. Nah, di sini jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat tuh gunung-gunung ini anteng. Masya Allah jaga. Kalaupun batuk-batuk dikit, orang masih bisa antisipasi. Ya, kalau udah mulai muntah nih gunung, bahaya. Itu baru satu gunung, Pak. Gegernya sudah sealam semesta. Ya, bagaimana kalau semua gunung di bumi ini bersepakat kita meletus bareng-bareng yuk? Ya kebayang kita, Pak. Jangan ya, iya. Nah ini kita menahan itu dengan apa? Dengan ketaatan, dengan kepatuhan kita kepada Allah. Ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi bagaimana dia dihamparkan. Bumi ini semua nggak rata kayak padang pasir, Pak. Ada yang padang pasir, ada yang tanah merah, ada yang tanah berbatu, ada yang padang rumput, dan macam-macam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada manusia untuk bisa berjalan di muka bumi ini kemanapun dia mau. Ya, Allah buatkan jalan-jalannya. Ya tuh. Manusia itu jalan di padang rumput, Pak. Itu jalur yang sering diinjak oleh manusia, itu rumputnya minggir sendiri. Ya, jadi jalan dia. Jadi semua itu Allah yang jadikan. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula. Dialah Allah yang jadikan bumi untukmu itu dzalul, tunduk, patuh, nurut. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kalian di seluruh permukaan bumi. Wa kulu mir rizqih, dan silakan makan rizki Allah yang disebarkan di muka bumi ini. Allah yang kasih kemudahan. Ya. Di bumi itu manusia mendapatkan makanannya dari tumbuhan. Karena bumi itu kemudian menumbuhkan rumput, maka binatang-binatang ternak kita bisa makan. Maka binatang itu kemudian juga bisa kita manfaatkan. Dan semua yang kita pakai, yang kita gunakan dalam kehidupan, itu semua asalnya dari bumi. Ya, sampai tambang minyak, batu bara, nikel, timah, dan seterusnya, emas, ya, dari bumi. Nah ini semua adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan memikirkan, bertafakkur terhadap apa saja yang diciptakan oleh Allah, membuat kita menemukan bukti-bukti kebenaran bahwa Allah itu pasti ada dan memang harus ada. Gitu. Dan sebenarnya tidak perlu jauh-jauh, Pak. Makanya ini yang disebut dengan nama mukjizat, ya. Orang zaman dulu, orang kafir zaman dulu, di masa-masa sebelum Nabi Musa terutama ke atas, itu tidak mau percaya kepada nabinya, tidak mau beriman sebelum mereka melihat ayat. Ayat dalam artian mukjizat. Dan mereka maunya mukjizat itu yang aneh. Ya.
Seperti kaumnya Nabi Saleh, mereka kaum yang hebat, kuat, mampu merubah gunung batu menjadi bangunan yang megah. Maka mereka nantang, Saleh, kalau kamu bisa ngeluarin onta dari gunung batu ini, kami beriman. Ya. Disebut mukjizat jamaah rahimakumullah dari kalimat a'jaza yu'jizu, artinya melemahkan. Kenapa? Karena begitu mukjizat itu dikeluarkan, maka orang kafir itu akan diem. Dia tidak bisa membantah dan tidak pula bisa menandingi dengan membawakan sesuatu yang sama, apalagi yang lebih, nggak bisa. Nah, sebenarnya jamaah rahimakumullah, kalau yang disebut mukjizat itu sesuatu yang melemahkan dan tidak bisa dibuat atau ditandingi oleh mereka, loh, di alam semesta ini terlalu banyak, Pak. Ya. Makanya Allah nantang tuh, orang kafir, coba itu berhala-berhala yang kamu sembah, suruh bikin lalat. Bisa nggak dia bikin lalat itu? Bisa nggak, Pak? Berhala itu suruh bikin lalat, bisa nggak? Nggak bisa. Malah Allah ejek mereka. Ya, jangankan bikin lalat. Lalat itu kalau hinggap pada patung-patung yang kalian sembah itu, lalu mengambil sedikit bagian dari patung tersebut, patung-patung yang kalian sembah itu tidak mampu menyelamatkan bagian tubuhnya yang diambil lalat. Dha'ufat thalibu wal matlub, yang minta dan yang diminta sama-sama lemah. Artinya yang menyembah dengan yang disembah sama-sama lemah. Jadi cari di dunia ini ilmuwan yang bisa menciptakan seekor lalat, seekor nyamuk. Ada, Pak, yang bisa? Nggak bisa. Jadi lalat dan nyamuk itu sendiri sudah mukjizat. Coba Bapak sama nyamuk aja bisa marah loh, ya kan? Wah, nyamuk nggak ngapa-ngapain, kita marah-marah gara-gara nyamuk, marah-marah gara-gara lalat. Coba kita nggak bisa mengendalikan hanya seekor lalat, itu sudah mukjizat. Ya. Apalagi kita melihat tubuh kita ini, wa fi anfusikum, kata Allah, afala tubsirun, dan pada diri kalian sendiri, apakah kalian tidak melihat tanda-tanda kebesaran dan bukti kebenaran itu? Ya. Kita bangun pagi-pagi, mata kita masih bisa melek, Pak, ya kan? Nggak cuman melek, masih bisa ngelihat. Tuh, itu kan ajaib. Ya. Jari-jari kita ini masih bisa digerakkan persendiannya. Coba kalau orang pernah ngerasain, mohon maaf, stroke sebelah, mana rasanya? Masya Allah, ya, tak berfungsi sebagian tubuhnya. Ini kan luar biasa, nikmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mukjizat. Ya. Maka dengan bisa kita melihat itu semua, kita bisa menemukan jawaban. Artinya, ya, kalaupun manusia itu kemudian belum sampai kepadanya tentang ayat Al-Quran dan orang-orang yang membawa dakwah dan seruan kepada mereka, maka alam semesta itu bisa menjadi hujjah bagi mereka semua. Karena itu ada seorang ulama namanya Shuraih. Dia seorang al-qadhi, seorang hakim. Dia selalu berbicara kepada sahabat-sahabatnya, mari kita keluar, kita melihat onta, kita melihat langit, kita melihat gunung, kita melihat bumi, karena di situ semua kita bisa mengambil pelajaran. Ya. Saya waktu aliyah punya guru, Pak, punya kiai, dekat saya sama beliau. Suatu hari saya dijemput di rumah, diajak jalan naik motor. Dari rumah sampai ke satu tempat, kira-kira perjalanan 15 menit lah. Ya, begitu sampai ke sana beliau bilang, selama perjalanan saya sudah mendapat banyak ilmu. Saya bilang, dari mana? Kapan belajarnya? Kapan bacanya? Itu kan pikiran saya. Ya. Udah naik motor itu. Beliau bilang, ya, dari mengamati sekitar. Selama perjalanan melihat kanan kiri itu mendapat banyak pelajaran. Ya.
Itu saya kepikiran beberapa hari, kok bisa ya? Nah, rupanya beliau ingin mengajarkan kepada saya bahwa saat kita melihat sesuatu, saat kita mendengar sesuatu, saat kita melakukan perjalanan, apapun yang kita lihat, yang kita temui, yang kita dengarkan, itu bisa kita ambil pelajaran asalkan kita mau berpikir dan merenung. Ya. Apalagi tentang kehidupan manusia nih Pak, kan gampang banget sebenarnya, contohnya udah banyak gitu. Tapi seringkali orang itu lupa dan tidak mengambil pelajaran. Sudah tahu misalkan ya, kalau orang ngutang pinjol itu ujungnya pasti sengsara. Tapi yang udah tahu juga tetap gak ngambil pelajaran, tetap aja ikut. Betul Pak? Ya. Ya, terlalu banyak gitu loh kejadian-kejadian yang sudah dijadikan contoh oleh Allah di hadapan kita, tapi banyak manusia tidak mampu mengambil pelajaran. Sudah banyak contoh-contoh kebaikan dihadirkan di hadapan kita, tapi kadangkala kita lemah untuk mengambil pelajaran dan mengikutinya. Kan? Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ya, karena itu dalam beberapa riwayat yang disebutkan ada seorang orang Arab kampung, tapi ini orang Arab kampung yang pinter, al-aqil, cerdas dia. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Muhammad, telah datang kepada kami seseorang yang ngaku sebagai utusan kamu." Kemudian dia menjelaskan bahwa kamu ini seorang nabi dan rasul yang diutus Allah. Kata Rasul, iya, dia benar dan apa yang dia sampaikan juga benar. Kemudian orang itu bertanya, terus siapa yang menciptakan langit? Rasul menjawab, Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menegakkan gunung-gunung? Dia jawab, Allah. Siapa yang menjadikan semua yang ada di atas gunung? Allah. Siapakah yang, kemudian dia mengatakan, maka demi zat yang telah menciptakan langit, bumi, menegakkan gunung, ya, apakah Allah benar-benar telah mengutusmu sebagai nabi? Maka Rasul mengatakan benar. Nah, jadi orang Arab ini saja, karena hidupnya orang kampung itu lekat dengan alamnya, dia nggak kenal kantor Pak, nggak kenal komputer, ya, nggak kenal HP, media sosial, enggak, dia lekatnya dengan tanah, air, apalagi tanaman, langit, itu binatang ternak, ya. Tapi dengan itu semua dia bisa mengambil pelajaran, ya. Maka di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakir, maka berikanlah peringatan wahai Muhammad, ya. Kepada siapa? Tentu kepada umatnya, kepada kaumnya orang musyrik di Mekah saat itu. Innama anta mudzakir, sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan. Fadzakir in nafa'atiz dzikra, kalau di ayat Al-A'la, ya, jika peringatan itu bermanfaat. Tugasmu hanyalah mengingatkan, menyampaikan, memberikan nasihat, mengajak dan menyeru. Adapun berkaitan hidayah, itu adalah hak Allah untuk memberikannya. Lasta alaihim bimusaitir, lasta, kamu bukanlah seseorang, alaihim yang atas mereka, bimusaitir, ya, mampu untuk memaksa. Kamu bukan orang yang diberikan oleh Allah kuasa untuk memaksa mereka beriman. Tim musaitir ada ditulis musaitir, ya. Di situ karena tanda sinnya di bawah Pak, jadi bacanya so. Walaupun aslinya sin, memang yang benar tuh aslinya itu sin, tapi untuk bacaan Quran ini kalau sinnya di bawah, afdolnya dibaca so. Nanti kalau sinnya kecil itu di atas huruf shad, maka bagusnya dibaca sa, ya. Jadi tugas Nabi itu hanya menyampaikan, in anta illa nadhir, kamu hanya seorang pemberi peringatan, fa inna ma'alaikal balagh, tugasmu hanya menyampaikan, wa alainal hisab, kami yang berhak menghisab, ya.
Karena prinsip agama Islam itu la ikraha fiddin. Agama itu tidak perlu dipaksa-paksa. Kenapa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kebaikan itu jelas kelihatan beda dari keburukan. Petunjuk kelihatan beda daripada kesesatan. Jelas mana yang petunjuk, mana yang sesat, mana yang benar, mana yang salah. Itu udah kelihatan jelas, Pak, bagi orang yang mau berpikir. Ya. Itulah kenapa Amr bin Hisham yang oleh kaumnya di Mekah dijuluki Abul Hakam. Abul Hakam itu bapak kebijaksanaan. Berarti dianggap kata-katanya ini bijaksana. Tapi begitu datang Rasul berdakwah, ya, dia menentang, dia mendustakan, dia menolak semua bukti kebenaran, maka Rasul sebut dia sebagai Abu Jahal, bapaknya kedunguan. Kenapa? Karena setelah ditunjukkan kepadanya bukti-bukti kebenaran, ayat-ayat dan petunjuk-petunjuk serta berbagai macam mukjizat, dia tetap kekeh menolak. Namanya Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Nah, jadi di zaman sekarang juga begitu. Kalau banyak orang-orang itu meskipun bergelar profesor, doktor, ya, terus sudah datang kepadanya bukti-bukti kebenaran Al-Quran, bukti-bukti kebenaran Islam, ya, tapi dia tetap menolak dengan penolakan yang keras, mendustakan, apalagi menghalangi manusia dari petunjuk. Jadi dia nggak ubahnya Abu Jahal modern, ya, Abu Jahal modern, walaupun dia sudah mendapatkan hadiah Nobel dan lain sebagainya, ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, maka dengan demikian kita juga mengambil pelajaran bahwa ilmu yang bermanfaat, apapun ilmunya, adalah ilmu yang membawa seseorang itu semakin yakin kepada Allah. Ilmu apapun, kalau membawa seseorang semakin yakin kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin tumbuh rasa untuk tunduk patuh kepada Allah, itu disebut ilmu yang manfaat, yang barokah. Ilmu apapun, ya. Tapi kalau ilmu itu kemudian semakin membuat manusia jauh dari Allah, membuat dia semakin ingkar dan ragu terhadap Allah, berarti ilmunya tidak manfaat, tidak barokah. Meskipun itu ilmu agama, kalau membuat orang itu makin jauh dari Allah, karena agama hanya dia tunggangi untuk mencari dunia. Tuh, kepala BPIP, Pak, ya, Yudian siapa namanya, itu masa mudanya itu dari pesantren, Pak, sanawiyah, aliyah, lulusan Krapia, bahasa Arabnya pinter, kuliah di UIN, banyak menerjemahkan buku-buku keislaman di era tahun 90-an atau 80-an akhir. Puluhan judul buku, termasuk diantaranya adalah buku pemahaman tentang la ilaha illallah yang perlu diluruskan, tulisan Muhammad Qutub, pemikir Mesir. Ya, kok bisa jadi sekarang? Nah, rupanya gelar doktornya dari McGill University. Nah, mungkin udah cuci otak di sana. Ya. Jadi akhirnya walaupun pinter tapi ya kontroversial, keblinger ya. Ya, ini salah satu contohnya. Mudah-mudahan sih Allah berikan hidayah ya, supaya kembali kepada kebaikan mumpung masih ada waktu. Ya, apalagi beliau masih muslim gitu. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, maka ayat ini juga menjadi sebuah hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya beliau tetap konsisten dalam berdakwah dan jangan mudah menyerah. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar mengatakan, ajarlah dan berikan peringatan kepada orang yang banyak dan jangan cepat jengkel atau berkecil hati kalau peringatan itu belum berhasil. Kita ini kadang mendidik anak,
mendidik istri, ngajak orang, ngajak saudara. Udah berpuluh-puluh kali Pak Ustadz saya suruh, saya ajarin, nggak mau juga. Jangan menyerah Pak. Nih, karena memang tugas kita hanya tadi mudzakir, memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Kita tidak punya kuasa maksa manusia untuk jadi baik, itu tidak ada. Ya. Kenapa? Seperti seorang petani, kata Buya Hamka, yang menggarap tanah yang luas untuk ditanami, lalu ketika dia mulai mencangkul, tiba-tiba patah semangatnya setelah dia melihat rupanya tanah yang akan dia garap itu masih terlalu luas. Dia mikir, ini kapan selesainya? Nah, itu kalau bukan orang yang punya tekad yang kuat pasti berhenti, ya, mending kerja yang lain. Gitu. Nah, begitu pula dalam kita menyampaikan kebenaran. Lasta alaihim bimusaytir. Ya, pada akhirnya Allah yang akan memilih siapa yang layak diberikan petunjuk dan siapa yang pantas dibiarkan dalam kesesatan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, maka di ujung surat ini Allah berfirman, illa man tawalla wa kafar. Illa kecuali man, seseorang, tawalla yang berpaling dari kebenaran, wa kafara dan ingkar terhadap kebenaran. Siapapun yang berpaling, siapapun yang mendustakan, siapapun yang ingkar setelah datang kepadanya bukti-bukti kebenaran, kok masih ngotot di atas kekufuran dan kesesatan, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Sesungguhnya fayu'adzibuhu, maka akan mengazabnya Allah adzabal akbar, dengan siksaan yang amat sangat besar. Jadi pada akhirnya orang-orang yang model begitu, kata Allah, itu nanti nggak jadi urusan kamu ya Muhammad. Nanti Allah yang menangani itu. Ya. Orang yang model-model begitu nanti Allah yang tangani. Kalau dia akhirnya mati dalam kesesatan, dalam kekufuran. Ya. Kalau sampai ujung hayatnya dia ternyata mampu bertaubat kepada Allah atas usaha dan dakwahmu, maka pahala dakwah itu akan mengalir kebaikannya kepada orang yang mendakwai, yang mengingatkan. Ya. Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya ilaina, hanya kepada kami, iyabahum, mereka semua akan kembali. Thumma inna alaina hisabahum. Thumma, kemudian, inna, sesungguhnya, alaina, menjadi kewajiban kami, hisabahum, untuk menghisab mereka. Pada akhirnya semua akan kembali hanya kepada Allah. Dan ketika kembali kepada Allah akan terbagi menjadi dua, yang taat, yang beriman, dengan yang ingkar. Yang beriman akan mendapatkan buah dari keimanannya seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Yang ingkar akan mendapatkan hisabnya dan juga balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjadi sempurnalah ya pembahasan kita di surah Al-Ghasyiyah ini tentang peristiwa hari kiamat dan juga peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga konsistensi istiqomahnya kita di atas kebaikan. Salah satu caranya adalah dengan memikirkan, merenungkan setiap apa yang kita lihat dalam kehidupan ini. Itu udah cukup Pak. Jadi kalau lagi lemes-lemes, nggak semangat ibadah, nggak semangat untuk berbuat baik, ingat yang menghidupkan kita itu Allah, yang ngasih rizki itu Allah. Sebagaimana kita pengen dikasih rizki terus menerus, maka selayaknya kita juga terus menerus taat dan patuh kepada Allah. Kalau kita pengen begitu kita berdoa cepat dikabulkan oleh Allah, maka selayaknya kalau kita dipanggil oleh Allah untuk sholat atau panggilan berbuat kebaikan, segeralah kita merespon setiap panggilan itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian yang bisa disampaikan.